Damar memberikan sebuah payung pada Amira. Aksa cemburu. Di sisi lain, Galang melamar Hilda. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini, tanggal 25 Juni 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dengan menyusuri jalan setapak, Aksa beserta beberapa aparat kepolisian berjalan mencari keberadaan Reno. Di kondisi malam yang gelap dan senter sebagai penerangan, akhirnya mereka bisa menemukan Reno yang tergeletak di sebuah gubuk bambu. Perasaan Aksa tentunya begitu sangat tak tega melihat kondisi adiknya itu. Meskipun ia menyadari bahwa sikap Reno selalu saja membuat masalah. Namun sebagai saudara, tentunya ia harus segera menyelamatkan sang adik. Tak ingin menunggu lama, Aksa pun segera membawanya ke rumah sakit agar bisa langsung mendapatkan perawatan medis. Beruntung pihak rumah sakit segera bertindak cepat, sehingga nyawa Reno masih bisa diselamatkan. Kini ia bisa beristirahat hingga masa pemulihannya. Di luar ruangan, Zaki tampak sedang mengobrol dengan Aksa. Mereka berdua membahas soal bagaimana kronologi Reno yang ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Aksa pun menceritakan bahwa menurut pengakuan Pak Bastian, kalau Reno itu telah dicelakai oleh Galang. Mendengar itu, Zaki merasa tak heran, karena ia sudah menduganya dan menilai bahwa Galang memang sudah sangat di luar batas. Aksa pun mengiyakan. Ia juga menganggap kalau Galang harus bisa segera ditemukan, karena jika terus dibiarkan berkeliaran di luaran, maka kejahatannya tentu saja masih akan terus berlanjut. Bisa saja dirinya, Amira ataupun Sasa yang akan dicarikan target selanjutnya. Sementara itu di tempat berbeda, setelah Amira mengantarkan nenek Ria ke rumahnya, ia pun memutuskan untuk pulang bersama Sasa. Ia tampak menunggu taksi yang sudah dipesannya. Namun tanpa diduga dari arah belakang tiba-tiba saja Damar mendatanginya. Ia terlihat memberikan sebuah payung dan mengatakan kalau sebentar lagi tampaknya akan turun hujan. Amira dan Sasa pasti sangat membutuhkan payung tersebut. Melihat kemunculan Damar, tentunya Amira sempat terdiam dan heran. Namun setelahnya, ia pun mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Sempat terjadi saling adu tatap di antara mereka berdua. Hingga kemudian Damar pun mencoba tersadar kalau ia tak boleh berpikiran yang macam-macam. Setelah beberapa saat, taksi pun datang dan segera mengantarkannya pulang ke rumah. Sementara itu, Aksa yang baru saja dari rumah sakit dari dalam mobilnya secara tak sengaja telah melihat apa yang terjadi di antara Amira dan Damar. Hatinya seketika langsung terbakar cemburu. Ia hanya bisa diam sambil menyaksikan langsung ketika Amira tersenyum bahagia. Ia beranggapan bahwa istrinya itu begitu senang setelah bertemu dengan Damar. Lagi-lagi pikiran buruknya langsung menguasai kepalanya. Setelah itu Aksa pun tiba di rumahnya. Wajahnya tampak lesu ketika ia duduk di sofa. Bukannya meluapkan emosinya, Aksa justru sebaiknya akan berpura-pura diam dengan apa yang sempat ia lihat sebelumnya. Aksa berpikir tak ingin memperunyam keadaan dan lebih memendamnya terlebih dulu. Hingga kemudian Amira pun menyusul datang. Dengan perlahan ia mendekati Aksa, mencoba duduk di hadapannya dan dengan sedikit ragu ingin membahas tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan Damar. Tentunya Amira tak ingin terjadi lagi kesalahpahaman di antara mereka. Di tempat berbeda, diam-diam ternyata Galang sudah menyiapkan sebuah kejutan khusus untuk Hilda, di mana ia membawa wanita itu ke tempat yang spesial. Dengan bertekuk lutut dan memperlihatkan sebuah kotak cincin, Galang mengatakan bahwa dirinya akan segera menikahi Hilda. Mengetahui kejutan tersebut, tentunya Hilda begitu sangat bahagia.
tanpa ia sadari kalau di balik semua itu hanyalah strategi Galang saja yang menjadikan Hilda sebagai alat balas dendamnya, tentunya terhadap Aksa dan Amira. Tak hanya itu saja, Hilda juga tak menyadari kalau ia hanya dimanfaatkan sosoknya demi kepentingan pribadinya saja. Malam itu, suasana mencekam menyelimuti perjalanan Aksa yang dikawal oleh mobil polisi. Di balik kemudinya, Aksa duduk dengan gelisah, pikirannya penuh dengan kekacauan. Meski hatinya sempat dikuasai amarah karena ulah Reno yang sering menyusahkan banyak pihak, namun nurani dan darah sebagai saudara tak bisa ia abaikan. Ia tahu sebesar apapun kesalahan adiknya, tetap ada tanggung jawab yang harus ia jalankan. Apalagi ayahnya meminta agar Reno bisa ditolong. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya ke sebuah tempat terpencil dekat sungai. Hati Aksa seketika terhimpit rasa iba saat melihat sebuah gubuk reot yang menjadi tempat persembunyian Reno dan Pak Bastian sebelumnya. Dalam gelap dan dinginnya malam, tubuh adiknya itu tampak lemah, terbaring tanpa daya. Tanpa menunggu lama, Aksa bersama para polisi langsung memeriksa kondisinya. Detak jantungnya masih ada, meski lemah. Aksa segera menghubungi ambulan dan berharap nyawa adiknya bisa diselamatkan. Satu hal yang terus ia pikirkan, jika pihak kepolisian mempercayai semua keterangan dari Pak Bastian, maka ayahnya itu bisa terbebas dari tuduhan berat yang selama ini membelenggunya. Di waktu yang hampir bersamaan, suara masih terisak di dalam sunyinya malam. Luka batin yang ditorehkan Galang tak mudah ia sembuhkan, apalagi dengan pengakuan mengerikan bahwa anak lelakinya itu telah melenyapkan nyawa Reno. Sebagai ibu, ia dihadapkan pada kenyataan paling pahit, konflik antara dua anak kandungnya sendiri. Namun, meski duka masih membelenggu, harapan tak sepenuhnya mati. Karena jauh di sana, Reno masih hidup, dan Aksa sedang berjuang keras menyelamatkannya. Takdir seperti memberikan kesempatan kedua, baik untuk Reno maupun untuk hati Zora yang hampir kehilangan semuanya. Sementara itu di tempat lain, Amira masih diliputi kecemasan. Bersama nenek Dirga, ia mencoba secepat mungkin pulang ke rumah. Wajah neneknya tampak pucat dan jantungnya mulai terasa nyeri. Untungnya, perjalanan dengan taksi berjalan lancar hingga mereka tiba di rumah. Tanpa ragu, Amira membantu sang nenek masuk ke dalam dan menidurkannya perlahan di tempat istirahatnya. Jika Damar ada di sana, bisa dipastikan ia akan kalang kabut. Langsung bertanya dengan panik soal kondisi nenek tercintanya. Semua kebaikan yang dilakukan malam itu bukanlah hal baru. Namun, Damar tak bisa menahan rasa kagumnya. Baginya, Amira adalah sosok yang penuh perhatian dan kasih. Sesuatu yang tak ia temukan dalam diri suaminya atau Aksa.